alibinya dia kenapa buat naikin kata anjay ini yaitu moral bangsa lah, karena anak kecil pada ngomong anjay, dia mau menyelamatkan generasi kita. Sedangkan menurut gua itu anjay fake banget. Masih banyak kok anak kecil yang diperkosa, anak kecil yang pendidikannya apa namanya? Timpang antara di kota sama di pelosok itu beda pendidikannya. Kalau emang dia concern sama masa depan generasi yang akan datang, ya lu angkat itu dong kalau punya power. Kenapa harus kata anjay? San, Halo. Belum ya. Halo. Oke guys, hari ini kita berkumpul lagi di sini dengan gua Kokoli Dan gua Kokolau. dan bersama. Gua ngomong juga. Iya. Anjing. Sebentar. Ini kayaknya yang minggu lalu ya? Iya. Oh iya. Kayak gua ingat Gini, gitu siapa. Gimana? Kayak minggu lalu kita bahas hotel tutup. Iya. Betul. Ya udah, kalau bulan lalu kalian mesti booking gue 1 bulan sebelumnya. Kalau sekarang ya udah, gue gabut anjing. Tapi ngomong-ngomongin gabut ya. Nah, Orang gabutnya gak datang. Iya. ada satu orang gabut yang gak datang. Gue sedih sih dia gak datang. Lu sedih apa seneng? Sedih. Kenapa? Sedih Gak kenapa? ada yang dibully cuy. Tapi siapa ya? Siapa dia? Siapa ya? Ya. Tapi lu siapa sih? Oke, entar lah. Entar Kalian ya. kenal gue pasti. Oke. Jadi yang gabut itu siapa? Ya itulah ya. Gila, ini BTW kelihatannya enak banget ya. Ya udah gua lapar men. Mantap nih. Wah, kentang. Kentang. Iya, anjing. Gila crunchy banget lu. Lu beli anjing. Aduh. Ini kayaknya Crunchy banget. ini kelihatan banget nih kentangnya masih fresh. BTW, ini gua tadi belinya agak jauh tempatnya nih. Nah. Di Tabanan. Jauh kali, gak ada tempat lain aja lu. Tapi ini kentang terenak di Tabanan cuy. Gua SMR. Anjay. BTW, lu tau gak nih mereknya apa? Kalau fresh gini, kayaknya tahu deh. Yang paling enak. Jadi gitu gak sih? Jadi kentang. Iya. Karena kalau dia buat itu kentangnya tuh fresh dari langsung. Dan ownernya soalnya kayak yang buat kayak. Iya. Dan memang Ganteng tuh ownernya kan. ownernya biasa buat kan? Iya. Haus gua. Jadi gua belinya satu paket nih sama minumannya. Oh Coba iya? diminum. Ini jus ya? Ini segar ya, Bro? segar. Ini punya lu namanya? Mojito. Mojito. Gila. Benar-benar kerasa banget minnya. Seger lah nemenin asin-asin gini. Iyalah. Lu apa? Wah ini leci. Oh. Tapi dalamnya kayak ada arak-araknya gitu. Iya. Nah ini juga ada, tapi gak berasa Gak enak berasa banget. ya, kayak Pas. pas banget lah. Ya pokoknya. moderate lah. Tuh. Lu apa? Kalau punya gue ini sunrise. Wah. Sunrise. Walaupun udah malam tetap aja sunrise. Iya dong. Ini Asik. juga ada araknya sih, tapi base-nya orange. Seger kalau dimakan sama kentangnya. Asik. Jadi kentang fresh for all. Fresh for all. Anjing. Lu gak usah gitu, ini ownernya juga ada. Gila, ini menu baru keren. Udah, Iya. kita ngomongin apa nih? Ini berkumpul di sini. Jadi bentar, gua masih Lu mau makan dulu? Aduh. Atau kita langsung ngobrol? Ini konten podcast bukan konten makan, tapi memang ini kayak menu-menu baru ini. Iya. Belum ada di menu ini, guys. pokoknya mantap. Iya. Jadi hari ini gue ngumpulin lu semua. Kita mau ngebahas sesuatu hal yang gue sendiri pun bingung. Kenapa? Setelah bertahun-tahun itu baru dilarang. Why? Apaan gak jelas? Apa dilarang? Lebih tepatnya mungkin bukan dilarang ya, guys. Cuma lebih lebih diangkat lagi ngerti nggak sih? Iya, seperti dijadiin permasalahan kayak gitu.
Memang kita sebagai plus 62 ini suka yang biasa-biasa tuh diangkat jadi masalah. Terus yang masalah dilupakan. Seperti itu, biasa. Padahal ada masalah lebih penting dibandingkan itu. Ngomong-ngomong 600.000 gua belum cair. Sama. Iya ya. Itu apa kabar? Emang ada ya? Gak tahu. Oh iya, gue lagi fokus ke kalimat yang Yang mana? yang anjay. Oh, Anjay. Aduh, kenapa itu dipermasalahkan? Iya sih guys. Gue rasa tuh orang bukan anak tongkrongan ya. Iya sih, punya temen gak sih tuh orang? Nah, kalau gua lihat nih dari video-videonya tuh multitafsir. Multitafsir. Jadi Berarti bisa ngambil 2 kerjaan barengan gitu ya? iya. Itu multitasking, Bapak, multitasking. Gua iyain lagi, goblok. Dari. Aduh, minum dulu. Cheers dong. Cheers. Jangan lupa logonya di depan dong. Oke, tuh jadi kentang. Mewah banget ya, biasanya kita minumnya air putih. Karena koktail gitu. Ini cuma 13.000 loh guys. Oh, murah sekali. Murah sekali. Iya. Mahalan kopi dong. Anjay. Hati-hati lu ngomong anjay. Kan gua gak nyinggung lu. Oh iya. Kan multitafsir. Iya, multitafsir. Tapi kalau gua tersinggung, Nggak mungkin lo tersinggung. oh iya sih ya. Oke. Tapi kalau dia tersinggung, kita juga tersinggung. Tuntutan. Iya. Aduh. Gila. Jadi ini anjay ini. Dari gua nggak pernah ngomong anjay, jadi ngomong anjay gara-gara dia. dulu gua denger anjay itu alay. Ya nggak sih? Iya. Iya. Apa sih anjay alay banget gitu kan? Karena memang ada kepanjangannya, cuy. Iya. Anjing alay. Anjing alay. Jadi kayak misalkan lu kayak show off gitu. Gua ngomong anjay lu. Kayak anjing lu ngomong alay banget sih lu gitu. Anjing alay. Jadi alay. Jadi Anjay, alay gitu. Baru tahu gua. Baru tahu. Baru. Ya Kita ampun. kasih tahu ini Ya, baru. gua jarang ngomong kayak gitu. Terus ngomongnya kayak gimana? Ya gua yang terhormat teman-temanku yang luar biasa di Wih. sini. Ya kan? Gua ini anjing lu tit ya yang gitu ya. Anjing gua sebut merek anjing. Padahal gue openingnya udah gak sebut diri siapa gitu. Dia yang mancing buat nyebut nama itu. Aduh. Ya, mending kita sebut kata bangke. Iya, ini bangke sih. Oh gue tersinggung. Kenapa? Bangke. Karena kan itu tidak dipermasalahkan. Oh iya. Permasalahan adalah Karena saya ngeris monyet. iya, Oh, monyet. tapi kan saya punya hak untuk melapor. Anjing. Gua plesetan barusan. Tapi lu udah nonton gak sih video-video itu? Udah. Dan menurut gua tuh gimana ya? Gue sebagai orang yang sehari-hari ngomongnya anjay. Kenapa itu loh? Gue sedikit prihatin gue. Tapi kasihan orangnya sih ya. Iya. Likersnya jadi banyak. Sorry bukan likers. Hater, dislike-nya. Instagramnya hilang ya kan. Oh ya? Oh ya? Iya. Oh ya? Di ban. Oh lu follow? Gue gak follow sih. Gua kan baca berita anjay lagi. Oke, bagi kalian yang menonton, komen di bawah berapa kali kita ngomong anjay di sini. Jadi ya gue denger kemarin, gue ada sempet tonton video aslinya, karena gue kepo sih ya. Oh video aslinya. Video dia waktu dia pertama, dia bakal buat 5 nih, Iya. 5 konten untuk Betul. bahasa Anjay sama ahli bahasa, sama apalagi lupa gue. Agama, Pemuka agama, psikiater, psikiater, lawyer dan iya. kawan-kawan lah itu. Dan yang gue tonton itu sama yang ahli bahasa ini. Klasik sih, kayak dia di semua video yang mewawancarai dia, gue tontonnya sih dia diwawancarai sama dia diwawancarai sama Deddy Corbuzier kan, dia masuk kontennya Deddy Corbuzier sama Denny Sumargo. Oh ya? Iya. Terus Denny Kentang kapan? Ini kentang di Lauli. Oh iya. Gue kepoin doang. Oh iya. Cukup. Iya. Jadi di semua konten itu alibinya dia kenapa buat naikin kata anjay ini, yaitu moral bangsa lah, karena anak kecil pada ngomong anjay, dia mau menyelamatkan generasi kita. Sedangkan menurut gua itu anjay fake banget. Bukan fake sih, apa sih lu? Masih banyak kok anak kecil yang diperkosa, anak kecil yang pendidikannya timpang antara di kota sama di
di pelosok itu beda pendidikannya. Kalau emang dia concern sama masa depan generasi yang akan datang, ya lu angkat itu dong kalau punya power. Kenapa harus kata anjay? Padahal banyak kata yang lain, bangke, bangsat, anjing. Apakah karena Maaf. dia kurang ada power makanya diangkat itu biar ada power? Gue juga baru nonton sih video kemarin. Power di sini tuh apa? Rangers. Dia pertamanya berat power gitu. Rangers jadinya. Gini, karena dia pertama kita nggak kenal dia siapa-siapa kan? Ya, Benar nggak? betul. Nah setelah dia ngomong permasalahan kata si Anjay ini, Ya. dia terkenal kan? Otomatis orang tahu dia. Jadi apapun yang dia omongin, orang pasti tahu gitu loh. Apakah karena seperti itu alibinya? Nggak tahu sih gua. Iya sih. Tapi kalau gue menilai orang juga, gue bukan ahli bahasa ya kan. Iya. Gue juga orang goblok kan. Lu kan ahli kentang. Iya. Lu ahli apa nih? Hah? Lu ahli apa? Wah, jangan gitu dong. Ali apa ya? Bingung kan lu gue tembak aja. Bingung. Karena kalau gua ngomong itu, jadi gua pengakuan jadinya. Ali kan Gua nunggu itu, gua nunggu. ahli apa ya? Apalagi tadi lu mampirnya di daerah terminal lagi. Kan gua tahu circle-nya banyak. Daerah pangkalannya banyak. Iya, dari 350 pun ada, sampai 250 murah-murah di sana sumpah dari sana. Boleh balik ke Anjay gak? Iya, Boleh. Ini nih hostnya sekarang. Oh iya, iya. Gua sendiri, kalian bintang tamu. Aduh. Ya kita bukan orang pintar ya kan. Yang kebanyakan juga yang pakai kata anjay, anjrit segala macam itu bahasa pergaulan, slang kita sama temen. Iya benar. Kalau menurut gua ya bahasa yang kayak gitu menunjukkan kalau kita itu akrab sama teman kita ya nggak sih? As long as teman kita nggak tersinggung ya. Iya. Orang berantem juga gua nggak pernah dengar pakai anjay. Iya. Iya kan? Lu Ya. pernah berantem pakai anjay? Enggak lah, pakai bogem lah. Tembakan lu. Iya, nyambakan. Ih, cocok deh. Oh iya dong, jangan gitu. Ntar keluar pasukan gua. Tapi kalau menurut gua ya, ini sebenarnya ini hal yang lucu sih, lucu. Jangan mungkin temannya dia tuh ya apa namanya ngambil hati semua, dikit-dikit tersinggung. Karena yang salah itu bukan katanya, tapi orangnya. Kan anjay, anjir itu kan bahasa urban. Kayak di luar negeri itu kayak shit or apa fuck off apa-apa itu kan bahasa urban, bahasa pergaulan. Nah, sekarang permasalahannya mau dipakai atau enggak itu dari orangnya sendiri. Kalau asalkan anak-anaknya make anjay, lingkungannya gimana? Maksudnya kalaupun anjaynya ditahan di media sosial ya, sehari-hari kita lebih banyak ngomong anjay daripada di media sosial gak sih? Iya kan? Justru karena kita dididik itu kata-kata yang tidak benar, makanya kita tidak bawa di media sosial. Sebenarnya gue juga nggak bilang itu nggak bener sih. Gimana? Iya, anjing kan lucu. Lucu. Lucu kan? Kucing juga lucu. Iya. Gue suka babi, sumpah. Makanya. Makanan paling enak itu. Iya. Iya. Jadi yang salah itu apa? Orangnya kenapa tersinggung? Padahal gue panggilnya babi, bukan lu. Tapi lu yang nyaut. Salah siapa? Nah, salah siapa lu? Sekarang kalau gua panggil lu kentang tersinggung gak lu? Seneng gue. Seneng kan? Nah, makanya. Nah, berarti kan di situ adanya kurang batu dia. Batuk aja. Adanya Minum es malam-malam Bang. Tapi jangan gitu. Ini enak banget. Iya. Nah, Gak bikin batuk kok. alkoholnya berasa banget. Dan enak ya ngobrolnya. Iya. Itu yang mau apa sih tadi? Anjing lu nih. Lu sih Tersinggung gak lu? Enggak sih. Enggak kan? Karena kita sudah tahu bahwa ini kita ngobrolnya dalam hal anjay bercanda, anjing bercanda. Karena yang salah itu ya orang yang kenapa tersinggung. Itu pertanyaannya. Nah, sekarang gua heranin. Kalau dia bilang dia mau menolong anak bangsa, kenapa cuma kata anjay yang dipermasalahkan? Kenapa nggak kata-kata lain seperti kata Denny tadi? Ada jawabannya dia. Apa? Ayo. Berapa yang gue tonton videonya? Kalau nggak salah ya. Ya. Kalau dia tanya kenapa pakai kata anjay. Kalau ini bermanfaat menurut dia dan diterima baik sama orang, diterima positif banyak orang, dia bakal angkat lagi kata-kata yang lain. Katanya dia. Terus lu bisa lihat ya, yang gua tonton si Denny Sumargo sama Deddy Kobuser.
dia selalu bilang ada saran, pasti dia nanya ke Denny Sumargo atau ke Deddy Corbuzier kemarin. Setiap dia ditanya kayak itu, dia tanya balik, ada saran nggak yang mau dibahas lagi gitu. Nah, masalahnya gue nonton juga Deddy Corbuzier ngomong, masalahnya waktunya nggak tepat, bro. Orang lagi sibuk nyari makan, ngurusin 600.000, lu ngomongin anjay. Nggak penting banget. Iya, nggak penting banget. Terus kita di sini ngomongin apa? Ngomongin orang ngomong anjay. Nggak, lu seberapa sering sih ngomong anjay? Jarang banget. Gue lumayan loh. Gue jarang sih. Gue jarang sih. Gue biasanya sinjir apa kayak. Ya lama-lama kata itu juga bakal di-ban. Iya, maksudnya kan setiap daerah kan beda-beda ya. Misalkan lah ya kalau di band ini gue inget kayak video yang kemarin kita itu satu episode semua lu bayangin kalau gue pakai bahasa Jawa, cok apa kau bercot Kayak kata bangsat itu juga lumrah kan sekarang. Iya. Kita ngomong sama temen bangsat di mana-mana udah. Iya. Iya. Kalau Bali kan cing kayak kleng itu kasar banget itu. Tapi kalau sama temen malah kita akrab jadi kan. Sekarang gini, kalau misalkan kata itu di-ban, berarti itu akan memunculkan konflik dong di antara kita. Misalkan lu sama gua lagi hubungannya nggak baik, terus gua nggak tahu nih mood lu lagi bagus apa enggak, gua bilang, Jai, Anjay, tersinggung nggak? Lu kemungkinan bisa melaporin gua dong. Iya, jadi kesempatan kan. Nah itu dah. Saat gua lagi nggak punya duit nih, lu ngomong anjing ke gua buat laporan aja. Itu dah. Terus gua suruh tarik laporan, gua minta 5 juta. Terus gue jadi pengacara lu ngomongin anjay kan? Kok lu tersinggung? Bajai maksudnya, bukan anjay. nah lu tersinggung aja jay gitu, bajai maksudnya. Di Bali kan nggak ada bajai cuy. Ya nggak apa-apa. Oh iya sih. Jujur gak sih? Kagak anjing. Gua bingung mau ketawa jujur aja. Panselannya belum dapat. Waktunya nggak tepat nih. Iya. Orang pada mikirin 600.000. Lu pelawak kan. Iya, ngomong-ngomong gimana sih? Lupain dah. Lupain dulu itu Lu sih topik yang lain aja. Gua nggak expect. Udah lah kita bahas yang lain aja. Kita bahas anjay ini. Anjay. Masalahnya ngomongin anjay ini gue gak dapet 600.000. Lu gak cari materi aja. Gue dari kemarin cari materi goblok. Gue udah cari materi ya, gue udah nonton ya. Cuma benefitnya itu gue gak ada saran. Ya kan? Nyebelin gak? Pasti ngomong ada saran. Gini ya. Ini kayak. Ini malah jadi kesempatan dia gak sih untuk dapat panggung? Nah, ada lagi satu. Nah ini. Apa? Perasaan gue paling banyak nonton. Wah, paling banyak waktu. Terbukti kalau dia tuh kurang kerjaan. Iya, kalau kita kan sibuk mikirin konten yang lain. Iya. Dia malah ngurusin aja. Gua tolong kalian dari. Oh iya. Jadi Ernest dia sih yang kepoin Instagramnya di si Anjay ini. Kata si Ernest sih setelah dia viral yang nonton udah 150 juta ya. Bayangin aja tuh 150 juta mungkin semua orang yang punya internet di Indonesia. Mungkin lagi 100 jutanya itu yang gak punya internet kali ya. 150 juta itu dia manfaatin di highlight di Instagramnya dia. Di highlight story open endorse. Jadi dia insight dari Instagramnya di capture, dimasukin ke di apa namanya yang gue bilang tadi, ke highlight. Itu ya dari sana kita bisa lihat dong tujuan dia di awal kemana ya kan. Ya asumsi jadinya sih. Enggak UUD. Iya. Intinya dikemas dalam memperbaiki moral bangsa. Tapi menurut lu itu oke gak sih? Etis gak? Sebagai seorang warga negara malah ingin memperkeruh suasana jadinya. Mungkin maksud dia nggak memperkeruh suasana ya, mungkin itu cuma ngambil keuntungan pribadi dia aja, nyari perhatian kan. Orang pengen viral apa kan nyari perhatian kan. Cuma itu terlalu receh, malah menurut gue ya, itu terlalu receh untuk diangkat sampai ke ahli bahasa. Sekarang ujungnya Komnas PA pakai kata anjay itu ya istilahnya diharamkan lah, ya sih. Sedangkan kasus anak di Indonesia itu banyak banget menurut gua yang lebih serius dan lebih penting untuk diselesaikan. Tapi masalah jadi ngikut nih Komnas PA jadi ngikut masalah anjay doang digede-gedein gitu loh, sampai ada pelarangan segala macam itu. Ya
impactnya jadi lebay menurut gua. Ya seharusnya lu bisa cari jalan yang lain lo. Kalau emang pure buat bangsa, emang pure buat generasi lu, generasi anak-anak kita di Indonesia, ya cari masalah yang benar-benar perlu apa ya, yang lebih concern lah, yang lebih berat lah. Jangan cari yang coba kata anjay. Tapi tapi ya kalau menurut gue ya seru nih. Ini rada berat ya. Kayaknya otak lu udah berat emang. Berat. Udah. Gua boleh batuk gak sih? Batuk boleh. Minum es. Oh, minumannya enak banget. Iya, gorengan lagi kan. Gila segar banget sumpah. Gini. Semua statementnya dia. Nih ya bro. Gue gak sependapat sama lu tapi kita fine. Gini. Semua statementnya dia itu otomatis kayak apa ya? Kayak orang bikin skripsi. Dia ngumpulin semua opini, terus dia mengcover itu semua, dia cuma buat konklusi. Ini loh. Nah, karena dia ngomong kayak gini, bahasa adalah budaya bangsa itu sendiri. Nah, itu bahasa adalah budaya itu sendiri. Gue nonton tuh. Nah, ketika bangsa kita besar, bangsa kita bagus, maka bahasanya kita juga bagus tuh. Nah, tapi kalau statement awalnya bahasa adalah budaya, masalahnya bahasa jir, anjing, Bandung itu adalah bahasa dari culture itu sendiri, bahasa urban, bahasa sehari-hari. Tapi permasalahannya dia angkat dari ngumpulin dari kayak psikiater, lawyer. Karena kalau dari konotasinya ditanya seperti itu, anjay itu bahasa yang baik apa? Karena itu bahasa urban ya, otomatis kita ngomongin konsepnya bahasa yang tidak baik. Nah, kalau itu sama anak-anak gimana? Ya otomatis akan menjadi kebiasaan. Misalkan kayak lu ngomong sehari sama anak lu anjay. Udah tahu itu bahasa tidak baik. Sedangkan anak itu menerima. Ya udah anjay juga gak apa-apa. Tapi anjaynya itu seru. Tapi bagi kita sebagai orang tua melihat bahwa itu bahasa tidak baik. Yang masalah bukan bahasanya menurut gua. Tapi budi pekerti, kapan lu menempatkan bahasa yang ini, kapan lu menempatkan bahasa yang halus, tergantung lawan bicaranya siapa. Itu kan udah diajarin dari SD, contoh ya. Kayak kita dari SD, kita sering ngomong keleci, keleng gitu. Tapi sama guru gak pernah ngomong keleng, gak ada ya kan. Gue jadi inget sih, waktu gue kecil ya di rumah, gue gak boleh ngomong cang. Kalau di Bali itu cang tuh kayak gue kan kasar, anggaplah bahasa pergaulan kan. Cang, jadi gue tuh harus, yang pun gue gak boleh. Yang tuh kan kependekan tiang doang. Gue harus tiang. Waktu kecil gue di rumah gue harus manggil diri gue tuh tiang. Nah, sehalus itu orang tua gue ngajarin gue. Tapi seiring berjalannya waktu, udah gue bergaul di luar sama teman-teman, udah gue SMP, mulai SMA apalagi kan. Ya mereka pasti terima karena gue pakai bahasa itu ya sama teman-teman. Kalau di rumah nggak mungkin gue manggil bokap Ci, ya kan? Masa apa Ci? Masa gitu? Bokap anjing kan gak dapet duit gua. Justru itu ya, bahasa urban itu ada untuk bisa kita sebagai manusia ini membedakan yang mana yang benar, yang mana yang salah. Kapan ditempatkan di waktu tepat. Kalau semuanya baik, semua ini telan. Nah, lu gak bisa memfilter lawan bicara lu. Misalkan kayak tadi encang gitu, cang. Gue ngomong sama orang tua, cang dikeplak lah. Ya kan, bahkan ada yang setiap kan balik lagi ke omongan dia, kalau bahasa itu adalah budaya, culture. Setiap keluarga itu beda-beda. Mungkin kalau gue ngomong aku sama ibu gue, oh fine. Tapi ada juga aku itu kasar, harus ngomong nama gue Ardi. Ya kan, benar kan, beda-beda. Lu gak bisa, berarti aku tuh kasar dong. Setiap orang persepsinya berbeda. Berarti yang salah itu bukan bahasanya, tapi orangnya. Persepsinya orang. Karena kita nggak bisa menyatukan semua persepsi orang gitu loh. Betul. Kita bilang anjay karena niat bercanda belum tentu orang itu nerima. Betul. Gitu loh. Makanya. Jadi, sebenarnya gue kesel loh. Gue kesel. Gue keselnya sampai ini aja karena seviral ini. Iya, gue kenapa harus dipermasalahkan? Iya. Bener banget, gara-gara dia kita sampai syuting hari ini. Itu loh, kenapa? Karena dari omongan yang lu berdua bilang, karena memang bahasa itu kan memang culture kita ya. Maksudnya kita ngomong, kita nggak mungkin berbicara kasar dengan orang yang lebih tua. Kalau memang terjadi seperti itu berarti kan, wah ini orang nggak belajar budi pekerti dong. Kan gitu.
Berarti sekarang ditingkatkan adalah pelajaran budi pekerti dan PPKN. Iya. Kenapa tidak diurus hal itu? Karena anjay ini tidak seserius itu ya nggak sih? Mm-mm. Nggak perlu dicari di KBBI segala macam. Kalau dicari di KBBI pastilah kata anjing itu kan binatang di KBBI, nggak kasar betul, kan? betul. Iya. Anjir katanya. Anjir itu aliran sungai katanya di KBBI. Katanya ya. Gua nonton di Deddy Kobuser nih. Dia sendiri yang bilang si objek ini yang kita omongin sekarang. Dia sendiri yang bilang anjir itu artinya aliran sungai. Jadi kalau gua ngatain lu anjir Aliran aliran sungai. sungai, lu gak mesti tersinggung Iya dong. Berarti gue berpendidikan nih lu. Lu tersinggung berarti lu enggak itu. Nggak tahu bahasa Indonesia. Iya benar. Ah. Kenapa lu jadi nyerang gua? Kok tersinggung? Wah tersinggung. Gua mau bertanyakan kenapa lu nyerang gua? Saya tidak menyerang, kita ngomong anjir, aliran sungai. Gimana menurut lu kan Menurut gitu. KBBI perlu gua searching sekarang. Nggak perlu. Aduh. Itu loh. Iya bahasa itu ya anjing. Gua speechless tau gak sih? Iya. Jadi orang pada bahas anjay. Jadi malah dia tujuannya ya kalau kita lihat balik nih, tujuan dia di awal kan mengangkat kata anjay ini untuk ya yang tadi kita bilang untuk anak kecil biar nggak bilang itu kan tujuannya baik. Malah dia ngangkat ini jadi semua orang ngomong anjay. Jadi kebalik kan? Iya malah diviralkan itu kata-kata. Jadi viral. Jadi mungkin dia niatnya edukasi, benar mendatangkan para ahli, tapi dia tidak memikirkan after effect-nya. Masyarakat namanya gini. Ini sama dengan kayak bahwa bermain game itu adalah negatif. Nah, yang salah itu sebenarnya orangnya karena terlalu banyak, bukan PS-nya yang di-ban. Iya. Nah, dia malah nge-ban PS-nya kayak gini. Kata-kata itu ada justru bagus, otomatis kita ada keberagaman budaya gitu. Kita masuk semua, tapi ketika kita tahu kata itu, kita tidak memilih untuk tidak memakai kata itu baru nunjukin seberapa pintar kita menggunakan kata-kata gitu. Benar. Gimana sih Ini anjay. Seharusnya dia juga cari satu narasumber lagi, ahli komunikasi. Iya seharusnya. Iya. Jadi dia kan bisa lihat nih, ini obrolan nih, sorry. Ini omongan ini bisa dipakai di mana aja. Jadi dijelasin lah ke orang yang masalahin anjay ini. Jelasin lah ke dia, Dek, Dek, ini bisa dipakai. Tapi jangan di tempat-tempat ini, kayak misalnya lagi ngurus surat, lagi ngurus SIM, jangan ngomong sama polisinya, anjay, cepet banget Pak, jangan gitu. Ya gak sih? Lucu gak gue? Lumayan loh. Oke lah. Gue sebenarnya jujur dalam podcast hari ini ya, gue mau bercanda gimana, topik ya berat. Ini topiknya terlalu receh, Topik simple, receh, tapi ya speechless aja. iya. Udahlah, selesai aja lah. Kayak apa namanya, kayak kalau di bioskop itu kan kadang-kadang kan subtitle-nya itu shit, tulisannya kan brengsek kan gitu kan. Iya. Ini kayak menempatkan anjay itu lebih besar pada brengsek gitu. Iya makanya. Udah. Ada. Konklusi lah. Apalagi mau lu sampein? Apa ya? Kayak intinya kita ngobrolnya buat apa sih? Enggak, sebenarnya kita ini untuk mencurahkan aja. Oh iya. Cuma ini Iya, aja. pesan-pesan lah. Gua dulu nih. Iya. Iyalah. Apa ya? Menurut gua jangan terlalu kaku lah jadi orang ya gak sih? Lu juga perlu pergaulan nongkrongan. Iya. Lu juga perlu bergaul di luar sana. Masa sih lu ngobrol sama temen lu harus sopan yang enggak lah. Nggak asik dong. Nggak asik. Kok gitu buat apa tempat tongkrongan? Makanya. Ngapain? Buat apa mabok? Buat apa mabuk? Iya. Orang mabok lu suruh sopan. Nggak bisa lah. Benar. Iya. Justru bahasa itu disituasikan dengan suasana. Iya. Contohnya orang Singaraja nih. Orang Singaraja kan kalau di Bali kan terkenal dengan logat dan bahasanya yang kasar. Ake, cicing tuh anjing tuh artinya cicing. Apa lagi ya? Ulu. Iya, sejenis itulah. Dia ngomong dan nadanya dia itu tinggi sekelas Batak lah kalau di Indonesia ya. Bataknya Bali itu di Singaraja. Tapi itu menunjukkan mereka tuh akrab. Makin kasar bahasanya makin akrab mereka. Jadi kalau kita sama temen yang akrab banget mesti ngomongnya sopan segala macam. Wah, percaya deh sama gua. Dunia udah gak asik lagi. Iya gak sih?
Justru Seperti kata Warkop, apa? tertawalah sebelum tertawa itu dilarang. Gua kira baju merah jangan sampai lolos. Terus menurut lu gimana? Enak. Enak. Ini enak maksudnya. Crispy. Seger gitu. Kalian tahu tempatnya di mana gak sih? Gimana? Gimana? Ini jadi kentang anjay. Jadi kentang udah buka home cafe. Jadi kalian bisa makan di tempat sekarang guys. Jadi gue jelasin ya. Alamannya itu agak masuk karena di rumah, gue masih bukanya di rumah. Jadi dari Patung Soekarno, kalau lo tahu Patung Soekarno, itu ke utara. Kalau dari Denpasar lu kanan dulu. Ya. Lu kanan dulu sampai ketemu lampu merah pertama, traffic light pertama, lu belok kiri. Ya. Sampai ketemu Museum Subak Ya tahu. dan kantor DPRD Dabanan tuh lu belok kanan sekitar 1,5 kilometer lu bakal ketemu perumahan Pesona Jadi. Jadi juga. Jadi kentang. Iya jadi kentang. Lu bakal ketemu perumahan Pesona Jadi, lu baru masuk belok kanan, agak ribet nih gue jelasinnya. Baru masuk lu belok kanan dulu sampai ketemu rumah lantai 3 warna putih gede, itu bukan rumah gua. Di belakang itu cuy. Ya. Nanti lu lihat neon box aja di kentang. Oke, siap. Gua tunggu kalian berdua di sana, oke? Siap, nantikan di video-video berikutnya. Oke. Jadi kita balik lagi ke Njai ini. Ya, karena menurut gua ya bahasa itu ada, ya lu punya hak, kita juga punya hak. Perbedaan pendapat itu biasa, tapi dari bahasa itu bisa menilai hubungan kita tuh sedekat apa. Nah, Anjay. Anjay. Karena ketika gua menggunakan bahasa itu, gua yakin lawan bicara gua bakalnya tidak tersinggung. Nah, misalkan sama orang tua ngomong kayak permisi, ma pergi pulang tuh. Tapi kalau sama Kevin, cok lama banget. Nah, gue tahu berarti gue deket banget sama Kevin sampai gue berani dia manggil gue jancok ya orang ini kayak gitu. Lu pernah manggil Kevin B gak sih? Hah? B. Gitu. Apa bi? Birak. Kan lucu orang pacaran B gitu. Oh iya. Jijik lu aja. Jadi bagi gua ya udahlah, yang penting kita sama-sama tahu lah menggunakan bahasa itu di mana. Ya yang penting lu ngerti ketika lu ngomong sama orang tua lu jangan ngomong anjay-anjay depannya dia. Yang jelas bisa aja dilaporin ke polisi. Dan jangan lupa quiz kita yang tadi. Lupa lu. Berapa banyak kita ngomong anjay? Oh iya. Berapa banyak kita ngomong anjay? Komen di bawah. Jadi bagi kalian yang suka dengan video ini jangan lupa untuk subscribe, like, dan share sebanyak-banyak ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa nyalakan notifikasi di sebelah kanan layar kalian. Yes. Dan tanpa banyak bacot lagi, gua Kokoli. Gua Kokolau. Kita pamit undur diri. Undur diri. Bye-bye. Bye-bye. Anjay.